Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Israk Al-Azam. Saya berasal dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan saya di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan melakukan uji hipotesis, yang dimana ini tugas UAS yang diberikan dari dosen pengampu itu Ibu Prima. Jadi berikut ada data, kita akan menganalisisnya. Baiklah, untuk kita mengujinya, kita uh, salin dulu ya kawan-kawan. Setelah itu kita pindah ke SPSS, IBM, SPSS. Setelah itu kita pastekan ke with variable names. Oke. Nah, setelah itu karena sudah tertera pada jenis kelamin ini ke perubahan ke angka yang dimana perempuan itu angkanya dua, sedangkan laki-laki itu satu. Mari kita ke sana. Kenapa harus dua untuk perempuan? Karena perempuan itu punya ya gitulah ya kan kawan ya. Jadi kita ubah satu dua dua satu satu dua 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 satu dua satu 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 dua dua. Oke, setelah kita ubah, selanjutnya itu kita memasuki di variable view. Klik numerik ya kawan-kawan, numerik ya kawan-kawan. Oke. Setelah itu kita ke value-nya, kita pencetnya pada jenis kelamin, di value-nya kita ubah, kita masukkan yang pertama itu. Untuk laki-laki itu kan kodenya tadi satu. Oke, oke, setelah itu kita add. Selanjutnya itu untuk perempuan itu kodenya dua. Perempuan. Oke, perempuan CS. Oke, oke. Oke, oke kan? Oke. Jadi setelah kita mengubah data-data berikut, kita akan melakukan uji pada kita kembali ke data view-nya, kita akan melakukan uji pada jenis kelamin dan ah, umur. Oke, kita ke eh, deskriptif statistik, baru lalu kita ke cross steps-nya. Setelah itu, untuk umur berada di row, dan untuk jenis kelamin kita masukkan ke kolom. Lalu kita pencet statistiknya, baru kita aktifkan Chi-square karena kita mau uji Chi-square-nya kan kawan. Baru kita continue, baru kita ke sales, baru kita aktifkan centang pada expected-nya, expected. Setelah kita continue dan kita oke kan. Saya tunggu datanya keluar dulu ya kan kawan. Oke, ya berikut adalah data Chi-square. Jadi saya akan menjelaskan bahwasanya data yang dianggap berhubungan itu ketika dia di bawah 0,0,0,05, dan ketika dianggap data tersebut tidak berhubungan itu berada pada 0,05 ke atas. Jadi sini sudah tertera bahwasanya data tersebut berada di bawah 0,05. Kapasku mana? Baiklah, kita selanjutnya itu akan menguji korelasi antara kinerja dan motivasi. Dan selanjutnya itu kinerja dan disiplin, dan selanjutnya itu kinerja dan etika. Jadi kita akan mengeceknya dulu ya, kawan-kawan, untuk normalitasnya terlebih dahulu. Ke explore, dari analyze kita dari statistik, baru explore, kita buka explore, baru kita masukkan kinerjanya ke atas, baru motivasinya juga ke atas. Setelah itu kita akan klik plots, baru kita aktifkan centang pada normality plot switch testnya, baru ke uh, oke, setelah itu oke. Nah, nah, jadi ketika dikatakan normal itu ketika berada di atas 0,05, sedangkan di bawah 0,5 itu tidak normal. Jadi data ini berada pada
tidak normal dikarenakan di bawah 0,05. Oke, selanjutnya kita akan mengecek pada korelasinya menggunakan Spearman. Oke, kita baca analisnya. Kita selanjutnya itu correlate, baru bivariate. Setelah itu kita masukkan pada kinerjanya, lalu motivasinya. Untuk saya kembali, jangan lupa untuk merubah Pearson centang Pearson ke Superman ya. Lalu kita okekan ya kawan-kawan. Oke, di sini pada motivasi dan kerja ini ada angka yang dimana ada 1,00 dan ada 0,92. Jadi kita merasa pada motivasi ini itu 0,92. Jadi kita lihat ke datanya bahwasanya ketika dia berada pada 0,92 itu berada di sangat kuat ya kan kawan datanya. Itu sangat kuat hubungannya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan analisis yang selanjutnya itu pada kinerja dan motivasi dan kita cek kembali kinerja dan disiplin ya kawan-kawan. Kita kembali ke menguji normalitasnya kembali yaitu ke deskriptif baru cross steps. Oh, tidak kawan-kawan. Ke deskriptif baru explore ya kawan-kawan. Explore, kita keluarkan motivasinya, kita masukkan disiplinnya ya kawan-kawan, buat kita okekan. Oke. Nah, pada ini juga dia tidak apa ya kawan-kawan. Maksudnya dia tidak normal kawan-kawan karena di bawah 0,5 ya. Jadi kita lanjutkan aja langsung tanpa buang waktu. Kita akan menguji apanya itulah kita ke analis kembali, baru correlate kembali, baru evaluate kembali. Kita keluarkan motivasi, kita masukkan disiplin kawan-kawan. Kita okekan aja karena centangnya tadi sudah berubah. Kita lanjutkan. Kita tunggu datanya keluar. Oh, ternyata keluar ya kawan. Nah, di sini pada hubungan disiplin dan kerja itu disiplin berada pada 0,085 alias 0,8. 0,08. Jadi kita periksa kembali. Jadi 0,8 itu berada pada kuat ya kawan-kawan. Karena dia hubungannya kuat lah begitu. Karena dia berada pada 0,8. Jadi dibilang kuat itu ketika 0,71 sampai 0,90. Jadi itu termasuk ya 0,8 itu ya kawan-kawan. Oke, kita selanjutnya kita akan selanjutnya itu normalitas pada kinerja dan disiplin ya kawan-kawan. Kita analis kembali ya kawan-kawan. Deskriptif, baru explore. Kita keluarkan disiplinnya. Baru kita masukkan etika kerja. Damn. Masih ya kawan-kawan. Tunggu untuk mengecek normalitas dari data kinerja. Oke, kita explore. Ikut ada udah tertera bahwasanya ini tidak normal ya kawan-kawan karena di bawah 0,5 saya yakin kembali. Oke kan kawan, Anda paham, saya juga paham. Oke, selanjutnya kita akan mengecek pada correlate-nya. Oke, kita ke analisis kembali kawan-kawan, ke correlate, bivariate. Kita keluarkan disiplinnya kawan-kawan. Masukkan etika kerja kawan-kawan. Gitu juga bisa kan? Itu sebuah apa? Tapi menyebutkan diri. Oke, kita okekan. Oh, sudah keluar ini ya kawan-kawan. Oh, tidak kawan-kawan. Ternyata ini dia berada pada minus 0,17. Jadi kita akan melihat datanya. Jadi ini sangat lemah ya kawan, sangat-sangat lemah. Sedangkan di sini dia tidak ada minus. Nah, jadi itu terbilang sangat lemah ya kawan hubungannya antara kinerja dan etika kerja. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dari analisis ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tugas UAS ini yang diberikan oleh dosen pengampu itu untuk diri kita sendiri untuk bahwasanya pembelajaran ini dapat ulang kembali dikarenakan ini berbentuk video dan diupload di YouTube dan datanya nggak bakal hilang. Jadi ini sangat berguna untuk kita untuk pelaksanaan yang namanya pengerjaan skripsi yang menggunakan metode-metode statistik. Oke, saya juga berterima kasih atas tugas ini kepada dosen pengampu kami, Bu Prima.
Jadi mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak jelas, tidak yang membuat tersinggung, buat kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah sama saya menampun. Saya atas nama Isra Lazam mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.